Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah dari kelas 1 32A. CGP dari Kota Malang akan menyampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro mendukung Merdeka Belajar. Filosofi yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantoro terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Jadi tauladan yang baik dicontohkan oleh guru kepada siswa-siswanya. Kemudian yang kedua yaitu Ing Madyo Mangun Karso, memberi semangat di tengah memberi semangat. Jadi pendidik harusnya memberi semangat dan motivasi kepada siswa agar terus maju. Kemudian yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, turut memberi dukungan atas keberhasilan siswa. Selanjutnya, pendidik memiliki peran dalam hal menuntun. Menuntun pola pikir, menuntun pola perilaku sehingga terbentuk menjadi lebih baik. Kemudian menumbuhkan potensi, semakin jelas potensi-potensi yang ada akan jelas terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan. Mengembangkan dalam hal ini mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi. Memfasilitasi yang dilakukan oleh pendidik bisa dilakukan dengan cara melengkapi berbagai alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian menghargai, karena siswa-siswa itu unik dan beragam, maka pendidik harusnya menghargai setiap sosok yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian memotivasi. Nah, memotivasi ini baik berupa memberi dukungan, memberi semangat agar siswa itu terus maju, menjadi lebih baik. Kemudian membimbing. Nah, membimbing bisa dilakukan dengan cara mengarahkan, memberikan masukan-masukan sehingga apapun yang dibutuhkan oleh siswa itu menjadi terpenuhi. Kemudian memberi teladan. Memberi teladan di sini memberikan contoh. Memberikan contoh tauladan sehingga peserta didik menjadi manusia yang dewasa. Nah, peserta didik dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu peserta didik itu berhak untuk merdeka. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam beropini, merdeka dalam berkreasi maupun merdeka dalam berinovasi. Kemudian mengembangkan potensi, minat dan bakat, ya. Kemudian menuntut salam dan bahagia. Nah, ketika KBM itu dilaksanakan dengan cara bahagia, bisa dipastikan ilmu pengetahuan yang dibahas dalam kondisi yang bahagia bisa diserap dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu belajar sepanjang hayat. Terus mengembangkan diri agar peserta didik tidak patah semangat dalam rangka terus mengejar ilmu pengetahuan. Kemudian, lembaga pendidikan harusnya menjadi rumah kedua atau tempat interaksi bagi siswa, guru, dan orang tua. Jadi, tidak terbatas pada jam sekolah saja. Ini yang bisa kita lakukan, memberikan layanan lebih tidak hanya pada jam-jam sekolah, akan tetapi bisa lebih dari itu. Nah, Merdeka Belajar di SMP Negeri 11 yang bisa kami terapkan yaitu bisa berupa diskusi antar kelompok seperti ini. Kemudian adanya salam dan bahagia, wujud kekompakan, siswa menjadi tersenyum, siswa bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dilakukan dengan cara siswa belajar mandiri. Hal ini diterapkan dengan strategi bambu dancing. Siswa secara mandiri dapat mencari informasi dari informasi yang ada di kertas yang sudah mereka terima dan juga dapat berdiskusi dengan teman-teman yang duduk di depannya. Kemudian juga siswa dapat belajar sambil bermain. Nah, ini bisa dilakukan meskipun dalam ruang kelas ya. Kemudian diferensiasi produk. Nah, selain kegiatan pembelajaran di dalam kelas, siswa juga diperbolehkan untuk menghasilkan kreativitas dari keterampilan, boleh memilih dari produk-produk yang akan mereka hasilkan. Bisa dari PowerPoint, bisa dari mading mini, bisa juga dari mind mapping dan sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa dapat menemukan informasi secara mandiri. Bisa bertanya dengan temannya, jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kegiatan religius juga dilakukan oleh siswa dalam rangka mendukung Merdeka Belajar. Siswa secara mandiri pada jam-jam yang terjadwal untuk melaksanakan kegiatan religius, mereka melaksanakan secara keseluruhan. Kemudian siswa juga dapat bertukar informasi. Kemudian bisa juga siswa melakukan diskusi dengan kelompok besar dan juga dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil. Jadi Merdeka Belajar telah dilaksanakan di SMP 11 dalam rangka untuk berpihak kepada siswa. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada siswa telah kami terapkan, akan tetapi akan terus kami kembangkan sehingga Merdeka Belajar dapat diterapkan secara utuh sesuai dengan pemikiran yang telah diwacanakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.